Jadi kita mulai dengan berpatokan dengan algoritma ini. Algoritma ya ini. Algoritma. Kenapa disebut algoritma? Bukannya flowchart ini Pak? Ya, flowchart itu bagian dari algoritma. Jadi algoritma itu ya, kira-kira yang kita kenal ya di awal ya ada 3 ya. Yang pertama adalah algoritma deskriptif, jadi menjelaskan proses ini dengan kata-kata ya. Nah, tahap pertama ngapain, tahap kedua ngapain, tahap ketiga ngapain, tahap keempat ngapain gitu ya. Kalau ini bla bla bla, kalau ini bla bla bla. Terus kemudian update data, kemudian selesai. Nah, itu adalah algoritma deskriptif ya, kita ingat kembali ya. Mata kuliah, algoritma dan pemrograman. Kemudian yang kedua adalah flowchart seperti ini. Nah, flowchart inilah bagian dari algoritma ya. Proses-prosesnya kita ketahui. Nah, di sini kita menggunakan algoritma IPO, apa IPO? Input proses output ya. Input proses output ini paling gampang, dasar biasanya kita pahami ya. Nah, input proses output simbol-simbolnya sudah terlihat di sini ya. Ini proses, ini output, ini proses. Terus ini adalah pengambilan keputusan gitu ya. Nah, kalau no, tampilkan outputnya. Kalau yes, tampilkan isinya, tabel gitu ya, sesuai dengan query. Baru kemudian dilakukan update dan selesai. Nah, selesai. Ini ya, ini algoritma flowchart. Yang ketiga adalah algoritma pseudocode. Pseudocode itu apa? Pseudocode itu kode-kode pseudo-optik, kode-kode palsu ya, kode-kode palsu. Misalnya perlu pilih menu edit, ini kodenya apa? Ya. Ambil ID itu kodenya apa? Ya. Query itu kodenya apa? Disebutkan kodenya doang biasanya ya, kode-kodenya itu. Nah, itu kemudian jadi algoritma yang bisa kita gunakan acuan untuk membangun program. Begitu juga dengan ini, kalau kita membahas mengenai ini ya, membahas mengenai form hitung segitiga siku ini, ya, maka kita gunakan algoritma agak panjang. Kebetulan edit, delete, sama view itu gampang banget, jadi algoritmanya mudah banget ya. Tapi kalau edit ini kadang agak panjang, karena kan harus menampilkan isinya gitu ya. Baik, kita mulai sekarang buka Visual Code. Kita panggil latihan 10 tadi. IFP 2. Ya, latihan 10. Nah, ini latihan 10 yang ada di sini tadi ya. Fungsi-fungsinya, mari kita lengkapi fungsi untuk edit nih ya. Fungsi untuk edit. Berpatokan dengan algoritma tadi, kadang saya kalau mau ngoding itu kalau nggak pakai algoritma tadi agak pusing juga. Mulai dari mana ya gitu ya. Maka kita biasakan menggunakan algoritma ini ya supaya nggak pusing. Yang pertama adalah kita mulai memilih menu edit. Edit itu di mana sih? Edit itu yang ini ya. Nah, jadi kalau kita klik edit, nah ini muncul di sini edit. Nah, mulai dari edit ini ya. Di bagian apa namanya? URL ya. Edit nomor 2. Ini nomor 2. Kemudian kita klik edit. Mulai edit. Nah, oke, berarti ini yang kita perhatikan. Kemudian ambil ID-nya. ID-nya diambil. ID yang mana? ID yang ini tadi. Jadi ID ini, nah ini ya. Nomor 2. Kalau saya klik nomor 8 edit, maka muncul di sini 8. Berarti ini yang kita maksud ID ya. ID ini. Kemudian setelah muncul ID, di query table berdasarkan ID. Query itu Pak, query berarti kita connect ke database kan ya. Nah, database-nya kita
urutan connect-nya kita abaikan di sini ya, langsung query gini ya. Anggaplah ini sudah ada terconnect dengan database ya. Ini bisa aja kita urutkan harus connect ke database dulu gitu bla bla bla. Jadi di sini ada beberapa langkah gitu ya penjelasannya. Tapi kesuwen, apa kesuwen itu? Kelamaan. Karena kita sudah bahas itu ya. Jadi kita langsung bisa lompat di sini query table. Jadi bagi Anda yang belum ngerti urut-urutan tadi, mungkin agak kesulitan nih. Kok tiba-tiba query ya gitu. Mari kita mulai sekarang. Berarti query ya. Nah, berarti di bagian ini semua ya, di bagian ini. Nah, untuk kali ini kita karena biasanya itu gini. Nah, karena biasanya itu kita begitu klik edit ya, maka muncul di sini nilai-nilainya ya. Nilai-nilainya muncul di form. Oleh karena itu, kita pindahkan koneksinya. Nah, koneksinya kan ada di bawah form sini ya, di atas table gini ya. Nah, itu kita pindahkan di atas gitu ya. Kenapa dipindahkan ke atas? Ingat ya, PHP itu sifatnya adalah interpreter. Interpreter itu apa ya? Ya, bacanya baris per baris. Dimulai dari awal dulu apa barisnya gitu ya. Begitu juga dengan kalau kita mau manggil database ya, isi tabel, mau ditampilkan di sini, maka koneksinya harus ada di atas ini ya, sebelum penerapan ya. Jadi yang mana dong? Ini dipindah, yang ini ya. Yang ini koneksi yang pertama database ini pindah kemana? Di atas sendiri ya. Jadi kita blok di sini, mulai sini sampai sini ya. Mulai sini sampai sini kita blok. Delete-nya juga bisa dipindah, boleh. Delete boleh dipindah di atas, boleh ya. Kita blok juga delete-nya ini ya. Jadi yang kita blok kita pindah di atas. Di atas yang mana? Di baris pertamanya. Kita tulis di sini PHP, terus di sini tuh tutup ini. Nah, baru kita pastekan di sini ya, paste. Nah ini, jadi koneksinya ada di atas. Sehingga kalau kita nanti klik itu ya, baru kita bisa dapatkan ini ya, dapatkan ini datanya ya. Bukan. Nah, setelah itu kita buat apa? Buat panggil tadi query table berdasarkan ID. Berarti disinilah query itu terjadi kalau ID-nya ada. ID yang mana? ID yang mau diedit gitu ya. ID yang mau diedit. Berarti ID-nya edit. Nah, kita boleh sisipkan di sini boleh atau di bawah sini boleh. Yang penting di atas ya. Ya. Karena supaya tidak ngorot ya, saya taruh di sini aja supaya mudah dibaca teman-teman. Di fungsi edit. Nah, ini bukan fungsi ya, script aja lah. Kode untuk edit. Update atau edit ya, update. Edit itu gimana? Berarti if set gitu ya. Periksa apakah tombol editnya diklik gitu ya. Editnya diklik. Dia bernilai apa tidak? Kalau ada bernilai, kita query ya. Query table dasar ID. Query fungsi perintahnya apa query? Query ya tulis saja query. Query sama dengan query sama dengan koneksinya apa? Ini con ya, di atas ini con. Kemudian query. Query itu memanggil ya. Jadi mintanya apa algoritmanya? Query table berdasarkan ID. Jadi ditampilkan isinya. Jadi query select ya. Select
bintang from label segitiga siku, where ya, where ID sama dengan nah, jadi apa tabelnya? Tabelnya adalah ini ya, kita lihat dulu. Tabelnya adalah ID ini ya, SAT ya. ID SAT, nama kolomnya ya. Kolomnya berarti di sini kita tulis ID sama dengan ID ini, edit ini ya. Ya, ini ya. Edit ini berarti kita ID yang mau diedit gitu ya. Edit. Ya. Setelah itu kita panggil, kalau diedit dia ada nilainya enggak ya? Kalau ada nilainya berarti if query ada nilainya gitu ya. If query ada nilainya, query berarti true, nilainya ada benar gitu ya, true. Kita berikan pesan, echo apa namanya? Pesan ya. Pesan ada nilainya. Ada ID edit. Kalau tidak ada else ini ya. Tapi pesannya tidak ada. Jadi edit. Pesan ini nanti ditampilkan di bagian bawah ya. Bawah di mana ini ya? Di sini ya, pesan. Jadi dia muncul di sini ya. Echo ya, echo. Jadi pesannya. Nah, ini kita cek dulu apakah perintah ini berhasil atau tidak ya. Nanti kita cek query-nya ada ya. Query yang ini ya. Ini kalau insert ya. Kalau insert jadi pakai true ini ya. Kalau insert sama select ini kira-kira apakah sama gitu ya? Kita coba ya. Atau kita bedakan ya, ini query untuk select ya, query select. Kalau yang di bawah tadi query untuk insert. Nah, ini kita bedain gitu. Apakah sama seperti yang di bawah gitu ya? Kayak bedain. Jadi kalau diklik edit, terus dia nanti query-nya apakah muncul sama? Nanti solusinya kalau nggak sama, seperti apa kita perbaiki. Baik ya, kita mulai sekarang, coba dulu ya, di sini. Nomor 8, saya edit, diklik. Ada ID edit, ya ini ya. Muncul ya. Ada ID edit muncul. Sekarang saya ganti yang tidak ada nomor yang ada di sini. 876, nah, nomor 1 misalnya, jadi hapus. Kita ganti di sini, ya, ganti 1. Apa yang terjadi? Masih ada ID 1, padahal kan hilang ya. Ya, padahal hilang ya. Satunya hilang. Saya munculkan juga di sini 111.000 lebih lah. Masih ada di sini, padahal kan hilang ya, nggak ada ya. Padahal kan nggak ada, keliru ini. Berarti script ini keliru ya. Caranya perbaiki gimana? Mari kita perbaiki. Kemarin sudah
di materi sebelumnya sudah ada solusi ya. Solusinya gimana solusinya? Solusinya harus di query ternyata. Jadi diambil barisnya ya. Diambil barisnya. So select ini. So select. Nah, ini adalah kita namanya panggil query select-nya ya. Query select. Kemudian panggil isinya. Fetch array. MySQL masuk. Jadi ini manggil isinya ya. Nah, jadi kalau sudah ada ketemu isinya, baru dipanggil sini. Jika ada isinya, maka muncul di sini. Nah, gitu ya. Jadi perintahnya di sini adalah set, nah, tapi di sini adalah row select. Ya. Select yang mana? ID. Nah, di nomor itu. Simpan. Jadi ini untuk mengecek isi tabel ini. Jadi kalau tabelnya ada yang ngomong nanti misalnya 1111, kan nggak ada itu ya. Nah sekarang kita enter gini. Nah ini baru muncul tidak ada ID 1111. Bisa nangkep ya kira-kira ya teman-teman ya. Nah, kalau kita klik yang nomor 8 yang ada, apa yang terjadi? Bismillah. Nah, ada ID 8. Tapi kalau yang nomor 1, kita ulangi lagi di sini, yang sudah dihapus tadi, enter, ya tidak ada ID nomor 1. Kan nangkep ya kira-kira ya teman-teman ya. Bisa ya. Kemudian ini bisa diikuti pelan-pelan ya, nanti bisa membuat proyek akhir ya. Nah itu baru ini ya, baru query tadi ya. Jadi algoritmanya ini query table perintah ini tadi ya. Jadi kalau ada isinya tampilkan isi tabelnya. Kalau tidak ada, tidak ditemukan, kita sudah masuk di sini tidak ditemukan, tampilkan tidak ditemukan ID itu. Ya, nah, kita sudah masuk di sini nih. Nah, jadi script ini ya kita masuk di algoritma ini. Kalau sudah tampilkan isi tabel, ID-nya sudah muncul nih ID-nya, kita tampilkan isi tabelnya ya. Jadi kalau sudah muncul ini, berarti disinilah isi tabelnya. Mari kita yang muncul yang mana? Ini S ya, S dan A. S dan A-nya diambil dari mana? Dari tabel ini. Maka kita tulis di sini. Ya, tulis di sini S gitu ya. S sama dengan apa? Row select ini ya, row select S ini ya. S itu apa? Sisi miring yang dipanggil tadi yang diubah ya. Untuk ditampilkan di kolom form tadi ya. Jadi ditampilkan di kolom form ini. S ini ya sama A. Maka A-nya juga tampilkan lagi di situ. A sama dengan row ini. Ini dari tabel ya, ini dari tabel. Ya ini. Jadi kalau ada ID, maka berapa nomor yang diminta tadi, yang dimunculkan tadi ya. S sama A. Sekarang kita
munculkan di form ya, di form mana, form ini ya. Ambil untuk diletakkan di sini tadi yang dipanggil, misalnya kalau saya klik 8 berarti ada di situ 110 dan 12. Ini A. Dan kita melangkah di form bawah, bagian bawah. Form ini ya. S dan A. Nah, ini kita buat sebelahnya tambahkan value di sini. Value. Nah, value ambil dari A tadi ya. Dari A tadi kita ambil PHP echo S ini ya. Kurung tutup ini. PHP echo S. Nah, di sini juga itu alas A kita masukkan value PHP echo A. Ya. PHP echo A. Kita simpan. Cuma gini aja. PHP echo S. S itu dari mana? Dari sini nanti. Nah, dia ambil dari sini S. A, A-nya dari sini. Bukannya di atas sudah ada, Pak? Ya, ini kalau ambil yang sudah ada. Kalau nggak ada kan dikasih nol, ini kosong. Ya. Jadi ini kalau ada ya. Kalau nggak ada kan dikasih nol. Baik, kita mulai ya. Kita coba dulu ya. Ini ya, kita eksekusi. Bismillah. Sekarang kita editnya dihapus dulu ini. Kalau biasa aja gimana? Nah, kosong kan ya? Nol ya. Sekarang kita panggil nomor 8 nih. Edit. Nah, muncul ya 110 12. Kita panggil nomor 6. Nomor 6 ini ID. Berarti 12 12 4 12. Bismillah. Nah, muncul ya. 12 12 4 12. Kita panggil nomor berapa? 2. Edit. Nah, 110 12. Bisa ya kira-kira ya? Nah, ini ya. Ya, sekarang kita melakukan pengeditan. Jadi ini fungsi untuk menampilkan ya. Jadi di sini kita sudah masuk di algoritma mana? Ini tampilkan isi tabel. Baru kita isinya saja ini. Sekarang kita lakukan update data. Jadi kalau sudah kita tulis di sini ya, 110, 112, kita tulis ini, kita edit sini misalnya 12,11 gitu ya. 12,11 baru kita diklik ini kan ya, baru diklik. Nah, berarti diklik itu lakukan pengupdatean kan ya. Ya. Diklik itu berarti melakukan pengupdatean. Oleh karena itu kita update ini di sini ya. Jadi kita ubah di sini, kalau fungsinya submit itu berarti nambah. Tapi kita juga butuh kalau dia fungsinya update, maka dia harus update gitu ya. Nah, berarti ini yang diubah ya. Ini yang diubah. Artinya kalau S dan A itu ada nilainya, maka jadi update ya. Kalau nggak ada nilainya nol, maka jadi submit gitu ya. Jadi ini bisa kita ubah di sini ya. PHP echo gitu ya. Iset itu ya, iset S gitu ya, iset S. Iset S doang boleh nggak? Pakai A juga deh. Iset. Nah. Kalau
A-nya ada gitu ya, jadi update. NIM-nya itu jadi update. Kalau nggak ada tadi, NIM-nya jadi submit ini ya. Ditutup ini. Ya. Ini simpel banget ya. Jadi S ini manggil ini ya. Kalau S-nya itu ada bernilai dan A-nya juga bernilai di sini ya, maka NIM-nya ini ganti update gitu ya. Kalau S dan A-nya nggak ada, ganti submit supaya dia nambah gitu ya. Ini cara lain ya ini ya, cara lain. Jadi Anda nggak perlu bikin file baru gitu ya. Kalau pernah Anda belajar mungkin di SMK dulu ya, bikin file baru. Nah ini satu file saja latihan 10 gitu ya. Memang ada banyak cara ya, ada banyak cara, tapi ya ini caranya yang Pak Subur sampaikan. Anda boleh menggunakan cara lain, boleh gitu ya. Gaya-gayanya kan beda-beda, style masing-masing orang beda-beda juga. Begini ya, ini tadi update-nya sudah pakai petik ini ya, NIM-nya juga ini harus pakai petik, maka di sini juga harus pakai petik ya. Nah, oh ini karena sudah ada petiknya, kita nggak usah pakai petik lagi ini ya. Nah, jadi NIM, ini petik ini ya. Ini petiknya sudah ada di dalam ini ya. Jadi kita masukkan di situ ya. Dia harus awas ya. Kemarin tuh saya ngajar hanya satu script saja, kurang petiknya aja, nyarinya kesulitan ya, karena nggak ada koreksi dari visual code nih ya. Nah, biasanya dikoreksi sama visual code ya, atau editornya. Ini keliru ini mas gitu ya. Ya kasih tunjuk gitu apa namanya, kasih tanda merah gitu ya. Di sini juga ada merah, ini nggak ada. Jika kalau ada kurang satu aja petik ya, itu jadi bingung gimana kok nggak bisa ya, padahal sudah sesuai dengan algoritma gitu ya, codingnya sudah tidak sesuai, tapi ternyata oh kurang satu petik. Baik ya, kita mulai sekarang, kita eksekusi sekarang. Kita hapus dulu ini ya, hapus dulu ini. Nah, kita tampilkan biasa begini dengan cara menampilkan pick view source ya. Nah, ini bentuknya adalah submit ini ya submit. Submitnya kayaknya kurang petik tadi, petiknya dihilangin. Oke deh, kita tambahi petik di sini. Petik yang di dalam itu ternyata nggak berfungsi. Nah, ini ya. Kalau kita refresh di sini, nah ini petiknya baru muncul ya. Sekarang kita lakukan edit, ya. Edit nomor 8 ini edit. Nah, terus kita klik view page source. Nah, ini jadi update ya NIM-nya. Bedain dengan yang tadi awal submit ya. NIM-nya jadi submit karena value-nya kosong. Tapi ketika edit value-nya ada nilainya tadi ini ya, maka dia jadi update ya. Misal ini. Jadi value-nya muncul jadi update NIM-nya. NIM ini fungsinya untuk apa sih? Untuk ini untuk nanti untuk dibaca ya. Bacanya di mana? Di bawah ini. Nah, ini ya. Prosesnya insert submit itu adalah submit ini kan ya. Nah, di atas ini ya. Nah, ini kita copy jadikan update gitu ya. Copy jadikan update. Ini juga update.
Jadi update, kalau jadi update ngapain gitu ya? Kalau jadi update ya diupdate lah gitu ya. Kalau jadi update diupdate, nah gitu ya. Jadi di sini ini setup submit tambahkan di sini atau gitu, atau itu simbolnya garis tegak dua ini ya. Anda boleh nulis or gini boleh, kemudian tulis di sini set gitu. Kemudian di sini ada update. Ya. Nah, ini. Jadi kalau di set update dia akan eksekusi ke sini ya. Eksekusi ke sini. Jadi menghitung lagi gitu, menghitung ulang ya. Jadi luasnya dihitung kembali, tingginya dihitung kembali ya. Luasnya keliling juga dihitung kembali gitu ya. Nah, itu ya. Semuanya dihitung kembali. Nah, kalau sudah dihitung kembali, baru update, perintah update itu ada di bawah, di sini ya. Nah, kalau yang ini kan insert. Nah, di bawah ini kan insert ya. Ini kalau melakukan query insert. Kalau query update gimana dong? Nah, query edit kita gini, apa namanya, tadi ya. Nah, berarti query update ya tambahkan di sini. Jika ya set ya update ya, dia lakukan update ya, maka query-nya bedain sama ini sama ya. Nah, query-nya sama, masukkan di sini query gitu ya. Query-nya sama, kemudian koneksi ini, kemudian masukkan di sini query. Ya. Nah, untuk update perintahnya adalah update ya. Itu harus gede ya. Update segitiga siku set. Nah, set. Yang di set adalah ini ya, SAT luas keliling. Semuanya ya. Kecuali ID ya. Set S gitu ya. S sama dengan S gitu ya. S sama dengan S. Sorry ya. S-nya bukan ini ya. S sama dengan S. Nah, petik ini penting juga ya. S sama dengan S. Terus A sama dengan A. Variabel A. Terus koma T sama dengan T. Terus luas sama dengan luas. Terus keliling sama dengan keliling. Ini kok nutupin. Ya, ini. Where, jangan lupa where ID sama dengan ID ini kemarin agak bingung ID-nya yang mana. ID-nya yang mana? Nah, di port ini harus tambahkan ID di sini ya. Jadi yang di sini form ini enggak, ID-nya belum ada, bukan ID yang ini ya, di form ini ya. ID-nya yang ID-nya punyanya dia gitu ya. Punyanya dia yang mana ini, yang ini ada di sini ya. ID edit. Jadi ID edit ini adalah ID-nya dia. Ya. Jadi ID ini dari mana dong? Ya dari dia. Dianya yang mana Pak? Aduh bingung Pak. Tambahkan di sini boleh ya. ID sama dengan row select gitu ya. Boleh juga. ID-nya ketinggalan. Penting nih ya.
Hari ini juga bulat aja aku nyari ini. Jadi ID ini kalau muncul ID-nya dia tambahkan di sini menjadi ID gitu ya. Di mana di sini? Nah ini di sini ya. Tambahkan di sini. Sembunyikan boleh. Tapi sembunyikan di sekarang itu tidak disarankan ya karena ada hacker-hacker gitu ya. Hacker-hacker nakal. Tipe nah, ini tipenya hidden ya. Nah, ini ada hidden, fungsi hidden. Jadi disembunyikan. Min-nya adalah ID, ID-nya yang ada di atas tadi ya. Value-nya adalah ID. Jadi di sini kalau ada ID ya, PHP, Eko, dia periksa dulu ya ID-nya itu ada enggak gitu ya. Kalau nggak ada ID, nggak bisa, ya nol. Ya, ada ya, sorry, ada ID-nya. Tapi kalau nggak ada ya kasih nol gitu ya. Kok nol terus Pak? Iya, begitulah ya. Namanya aja programming ya. Iya. Jadi ID-nya adalah ini ya. Jadi ID-nya adalah ini, ID ini. Begitu dia klik ID-nya, yang ini nanti diambil sebagai ID. ID-nya sebagai ID. Ya. Nah, kita ke bawah ya, ID-nya jadi ID yang mana ini? ID yang di atas tadi, ID sebagai ID. Caranya gimana dong? Caranya gimana ya? ID-nya ID. Ini kita bisa isi gini. Request ID. Ini juga tidak disarankan ya, tapi untuk mempermudah Anda aja lah ya. Jadi untuk mempermudah aja. Nanti kalau di online jangan. Ini. Tapi bisa di filter sendiri ya. Jadi request ID ini ngambil yang dari atas tadi ya. Ngambil yang dari atas tadi. Kita tutup. Titik-titiknya ada beberapa ya. Titik-titiknya ada berapa. Kalau di sini kita nggak pakai titik-titik, boleh juga begini aja. Nah, begini aja juga boleh. Ya. Tapi nggak pakai titik di sini koma. Komanya begini. Karena titiknya sudah ada di sini. Jadi nggak ada error. Tapi kalau Anda tambahkan variabel pengenal di sini sebagai ID, pengenal di atas tadi, maka di sini Anda tambahkan titik pemisah ini. Kemudian di sini titik pemisah juga. Jadi Anda boleh tambahkan di sini petik, ini boleh di sini petik. Itu bedanya kalau kita pakai bahasa pemrograman yang lain mungkin agak berbeda ya, itu di PHP. Nah ini ya. Kalau Anda ingin lebih aman, yang di atas tadi harus diubah. Di atas yang mana? Yang ini. Nah ini. Ini tambahkan edit juga, bukan ID, sorry ya. ID. Nah, ID juga Anda boleh tambahkan di sini. Jadi boleh tambahkan filter juga, boleh. Intinya gitu ya. Baik, kita mulai sekarang. Mana tadi? Ini kalau update ya. Sekarang kita bedakan yang insertnya itu kalau pakai submit ya, pakai submit. Jadi di sini insertnya kita perbaiki ya. Di set submit.
ini diperbaiki gini. Jadi kalau dia jalankan submit, klik tombol submit, dia akan eksekusi submit. Nah, ini query-nya gini. Sedangkan query yang di bawah itu udah oke aja gitu ya. Data berhasil disimpan. Jadi begitu diklik update tadi ya, dia langsung jalankan eksekusi ini. Nah, query-nya biasanya adalah true. Kalau true, nilainya berhasil disimpan. Kalau false, gagal disimpan. Bawah ini ya. Jadi di bawah ini adalah query, periksa query apakah gagal atau berhasil. Periksa query apakah gagal atau berhasil. Ini ya. Ya. Enggak ribet ya. Mudah-mudahan nggak ribet ya. Kita bisa enter di sini supaya lihat. Selama nggak ada error di sini oke aja tadi. Jadi request ID itu yang di atas tadi ya. Kayaknya ada yang keliru deh. ID ini yang mana ya? Nggak ada yang koreksi ya, mas-masnya Mbak. ID yang ini harusnya ya. Karena di atas ini kan nggak ada ID ya. Jadi ID yang ini ya, sorry ya. Jadi kalau ID kayak ini nggak perlu request ID ya. Diam aja teman-teman semuanya ini. Ya, ini jadi berarti ID ini ya. Ya masih agak galau ini. Masa ID yang itu gitu ya. Jadi ID-nya ini cukup gini aja deh, boleh. Jadi gini boleh. Ya, sini aja boleh. Sama seperti yang lain-lain ini ya. Aduh. Sekarang kita mulai sekarang. Betulkah kodenya ini berhasil kita jalankan? Mari kita jalankan sekarang. Ya. Bismillah. Bismillah. Nah, tadi tutup ini. Oke. Sekarang kita kembali ke 0 tuh. Ini dihapus. Nah, kita tambahkan dulu ya. Diuji apakah berhasil. 110 diganti 111. Alasnya 12. Alas lebih kecil ya. Kita submit. Ya, masuk ya 111, ini ya 9 ya. Sekarang kita ganti 111,11 gitu ya. Di 111,11 ini 12,12. Kita edit ini. Tik edit. Nah, ini edit 9 111,11. 12,12. Ya. Ini nomor 9. Ya, kita klik Bismillah. Undefined variable di baris 100, data berhasil disimpan. Bentar, yang kita perhatikan di sini adalah nilainya sudah masuk di sini ya. Dan masuk ya, kita ambil, sudah diambil di sini. Kemudian perhitungannya juga sudah jalan. Yang salah adalah di bagian ID. Variabel ID di baris 100 belum didefinisikan. Maka kita cek di sini baris 100 itu yang mana? Oh, yang ini. Ya. Jadi belum didefinisikan. Ya. Jadi ID yang ada di sini belum ditangkap tadi. Oh iya, ya ampun, tadi ya. Harusnya ID yang ada di atas ya. ID-nya ada di atas tadi. Request tadi betul sudah. Aduh, Pak Super. Harusnya sudah betul. Mari kita tulis di sini ya. Request tadi ya. Request ID ya. Kalau didefinisikan itu berarti dicek dulu ya ID-nya. Nah,
Nih, kita masukkan di sini ID gitu ya. ID sama dengan set request. Request ini ambil dari form ya, form ID. Kalau ada ID-nya dan dia adalah numerik, boleh juga Anda tambahkan gitu. Atau langsung aja, misalnya kalau ada nilainya, maka tampilkan nilainya. Kalau tidak ada nilainya, kasih nol gitu ya. Nah, ini. Jadi nanti ID-nya jadi berubah. Gitu. Ya, mari kita mulai sekarang. Diulangi lagi. Ya, kita refresh saja. Ya, refresh, kemudian ini di continue. Iya, berubah ya. Nah, gak ada error. 111 di bawah ini ada 111. Ini ada 12, 12. Masih kurang yakin? Kurang yakin. Kita coba tambah lagi, tambah data. Sekarang kita tambah data, ulangi lagi. Berapa? 12, yang gampang aja. Ini 4, 12. Kita tambah nomor 10, ya nambah ya, 12, 4, 12. Sekarang 12-nya ini koma, diralat. 12-nya tadi adalah 12,1234. Nah, ini yang alasnya tetap 412. Ya. Kita klik edit. Nah, nomor 10 berhasil ya? Iya, berhasil. Nah, ini ya. Saya kira-kira ya. Berhasil ya? Jam 12 pas. Alhamdulillah. Pas ya? Bisa diulangi lagi di rumah ya. Dicoba di proyeknya masing-masing ya. Nah, Anda coba di proyeknya masing-masing. Terapkan di fungsi grup yang perlu dibuat. Ada pertanyaan, Mas-mas, Mbak-mbak? Videonya nanti saya sampaikan di YouTube.
Permisi, Pak. Iya, silakan. Pak, kalau yang tugas akhir itu boleh pakai bootstrap kah, Pak? Nggak boleh. Apa bootstrap? Iya, Framework. Pak. Sebaiknya dari nol ya Mbak, karena saya kan nggak ngajarin bootstrap ya. Jadi bikin template itu modding sendiri Mbak. Bikin sendiri, pakai CSS sendiri, bikin modding sendiri. Gitu Oh Mbak. iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau pakai bootstrap kan khawatir temannya itu nggak iso. Jadi kan fungsi tugas kelompok itu adalah saling belajar. Saling belajar sehingga teman-temannya yang nggak bisa itu bisa belajar dari Anda yang sudah bisa. Saling berkontribusi. Nah, jangan sampai ada teman yang merasa nggak bisa, kemudian dia nggak bisa kontribusi, itu sayang banget gitu ya. Jadi dengan belajar itu biasanya akan memicu teman-teman Anda yang kurang bisa menjadi bisa. Jadi ada motivasi untuk dirinya mempelajari pengkodean. Jadi itu ya. Ada contoh-contoh saya memberi cara membuat template. Saya bisa cek di UKK itu ada, saya pernah kasih contoh. Jadi mulai dari nol saya bangun itu template-nya. Cepet aja ya. Template kan kita sudah bahas ya di pertemuan-pertemuan awal itu sudah bahas. Nah, tinggal diperbaiki, dipercantik sendiri gitu ya. Nah itu. Nah, sehingga jadi ini produk akhirnya adalah Anda mampu, bukan produk akhirnya adalah produknya itu sendiri, bukan. Tapi produk akhirnya adalah kita belajar membuat aplikasi dari nol, from scratch. Jadi kalau sudah bisa, sudah ngerti, baru Anda bisa melanjutkan menggunakan framework. Frameworknya ada dua ya, frameworknya untuk framework klien biasanya. Itu kan ada yang pakai Bootstrap gitu ya, ada yang pakai Foundation, macam-macam ya. Bahkan template-template yang sudah ada jadi itu sudah siap dipakai. Nah kalau seperti itu kayak apa? Ya itu yang dihindari ya, karena kalau seperti itu kan tidak belajar akhirnya. Ya. Bikin tombol aja masih ngandelin tombol yang sudah ada di Bootstrap. Itu yang saya tidak harapkan gitu ya, karena di situ belajarnya kurang. Sama seperti kalau kita dulu belajar matematika, kita akan dicegah dulu menggunakan kalkulator gitu ya. Itu jangan pakai kalkulator dulu, kamu belajar hitung-hitung dulu. Tapi kalau sudah kebiasaan pakai kalkulator, ya dia akan kesulitan ketika akan berhadapan dengan hitung-hitungan yang ujian nggak pakai kalkulator, ayo kan, iya. Nah, itulah kenapa kita fokusnya di programming ini ya dari nol. Nggak apa-apa dari skrip-skrip yang kita bangun tadi, misalnya dari sisi keamanan kurang kuat gitu ya, menjadi di hack orang ya nggak apa-apa, nggak masalah ya, karena kan kita memang belajar gitu ya. Di aplikasinya ya murni dari kita belajar, ada inisiatif untuk belajar. Tapi kalau bikinin orang ini nggak belajar. Setelah belajar ini maka kita akan UAS ya. UAS itu juga akan mengambilkan bagian-bagian yang ada di dalam tugas-tugas Anda. Dari situ kita bisa mengetahui anak ini belajar apa enggak gitu ya.
Jadi saya tidak menilai produk ya, produknya biasanya sudah ada biasanya langsung jadi gitu ya, canggih banget. Waduh. Oke, kita lihat aja nanti hasil akhirnya ketika UAS. Biasanya ya itu jeblok ya karena pikirnya tugas ini adalah yang penting hasilnya, orientasi hasil tidak ya. Kita orientasinya proses. Di sini belajarnya, orientasinya adalah belajar ya. Belajarnya inilah yang penting. Sehingga nanti kalau dievaluasi, ya Anda benar-benar bisa mampu membuat menjawab soal itu dengan hasil programming Anda. Anda nggak bingung nanti ya ketika ujian masih longok sana, longok sini ya. Gimana punyamu? Mungkin punyamu. Nah, seperti itu sering terjadi ya. Saya temukan ujian-ujian kayak gitu yang kembar gitu ya. Bisa ditangkap ya. Dan bisa dikoreksi lah. Jadi itu ya. Jadi poin dari kerja kelompok ini adalah kerja bareng ya, belajar bareng gitu ya. Baik, ada lagi? Tidak ada ya? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup jam 12 pas, kita akhiri kuliah hari ini. Minggu depan kita masuk ke sesi session. Apa itu session? Yaitu pakai fungsi login tuh ya. Itu login, bikin aplikasi. Nah, session ini penting juga. Nah, penting juga untuk kita agar kita bisa menggunakan login sama seperti program ini ya. Ini kan juga saya bangun dari nol ya, dari nol, from scratch juga. Ngoding biasa aja, ngoding seperti ini. Dia ada fungsi login seperti ini. Kalau loginnya berhasil itu nanti kita diarahkan ke mana, menuju ke mana. Saya rasa sebagian dari Anda sudah ngerti ya. Nah, sebagian ada yang sudah ngerti. Nah, seperti ini login. Kita bisa meluncur dari mana ke mana gitu ya. Jadi kalau logout, ya logout keluar. Terus kalau kita balik lagi, ya, nggak bisa gitu ya, karena ada sesi gitu ya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Mari kita pelajari insya Allah minggu depan ya. Untuk itu Anda perlu baca-baca ya. Bagi Anda yang ingin belajar, baca-baca di mana? W3 School tuh ada banyak ya. W3 School, kita ketik di sini W3 School. W3 School session. PHP ya, itu PHP ada. PHP session boleh, session PHP boleh. Nah ini ya, Anda boleh pelajari ini dulu dah. PHP session, nah ini penting banget. Session aja, cookies-nya nggak usah deh. Jadi kalau Anda mau belajar tentang cookie, ya boleh juga. Tapi karena untuk mempersingkat waktu nanti kita bahas mengenai ini ya, session aja. Ya ini session ya. Anda baca-baca dulu session, bisa dipelajari lebih dulu sehingga mudah untuk menerima materi untuk minggu depan. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Jangan lupa tugasnya diselesaikan terakhir tanggal 11. Bikin laporannya dulu, ya pekerjaannya dulu, bikin laporannya dulu, bikin apa Anda, dapat soal apa, udah mulai dibuat laporannya, dibagi-bagi ya. Itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.